juga hajat-hajat kami untuk kebutuhan kegiatan pengajian, kegiatan yayasan kami diberikan kemudahan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk hajat-hajat kami yang lain, kebiasaan kita semakin hari tambah sukses, tambah berhasil, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah khususun ila ruhihi wa tasyaffu fadilana wa silsilatihim radhiyallahu anhu wa barakallahu mu'aida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan dibuka kitabnya. Ada di halaman 1. Kita lanjutkan bacaan yang kemarin. Halaman 1 kita sampai di qala da'ani, ya, baris ketiga paling pojok. Qala da'ani. Halaman 1 baris ketiga dari atas, ya. Qala da'ani paling pojok. Akur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalautu ma'ahu fi manzilihi fa qala li ya Ali anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam ghair annahu la nabiyya ba'di inni usikal yawma biwasiyatin in anta afistaha istahamidan wa mutasyahidan wa ba'asakallahu yawmal qiyamati faqihan aliman. Sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil mubin wa wasdaqul qailin la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul kembali di majlis ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, dalam rangka menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban kita selaku hamba Allah, selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat kita. Mudah-mudahan ini tabungan kita yang kelak nanti kita akan tuai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada yang mulia Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah, wabil khusus para tuan-tuan guru yang saya muliakan, teramat khusus yaitu guru kita bersama Ustaz Mu'tasir Zidan, yang dengan wasilah beliau saya bisa duduk di sini, dengan wasilah beliau kita bisa kumpul di sini, yang dengan wasilah beliau kita bisa berzikir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatan kehidupannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah keluarkan setiap beliau ada masalah, dan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kariban yang mulia Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan atas umatnya tetap istiqomah, tetap sabar untuk terus menghidupkan panji-panji beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Aibal kiram rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita pada kesempatan malam ini. Kita akan kaji kalimat berikutnya, di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika itu beliau berkata, berkata Sayyidina Ali, da'ani, telah memanggilku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, ya. Maka keadaan pada saat itu apa? Fakhalautu ma'ahu, maka aku berdua dengan Rasulullah SAW. Di mana? Fi manjilihi, di rumahnya. Nah, itu satu kisah yang sangat menarik, di mana Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah, berdua bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Maka kemudian Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Faqala li, maka berkata Rasulullah li kepada saya, ya Ali, kata Rasulullah, hai Ali, anta mini. Ada nama Ali di sini? Bu, suami nama Ali nggak kira-kira? Ada. Berkadah nama Ali ya. Ya Ali, anta mini, engkau adalah aku. Ini adalah begitu rendah hatinya Rasulullah kepada sahabatnya Sayyidina Ali. Bimanzilati Harun min Musa, sebagaimana kedudukan Nabi Allah Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Gairah anakku, bahwasanya tidak ada la nabi ba'di, nabi setelahku. Jadi ini adalah ucapan Rasulullah bahwasanya ketika memanggil Sayyidina Ali, Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Nah, jadi kenapa Rasul mengatakan seperti ini? Karena banyak setelah Rasulullah SAW wafat itu banyak orang-orang yang mengaku nabi. Bahkan di zaman Rasul sendiri ketika masih ada, itu Musailamah al-Kadzab itu dengan terang-terangan memproklamirkan diri menjadi nabi. Lalu diperangilah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga Musailamah al-Kadzab pun mati sudah. Lalu apakah zaman sekarang masih ada nabi-nabi palsu? Banyak. Ya. Di Garut Cencen ngaku nabi, kita bingung nabi Cencen. Bu Sedeng, ya, ngaku, iya, kita kebayar itu kan begitu. Yang aku nabi banyak, ngaku malaikat ada, di Edan. Ya. Di Indonesia orang ngaku apa aja laku, cuman nggak ada yang pernah ngaku setan. Ya, yang ngaku nabi, oh ada yang ikutin juga. Yang aku malaikat, yang ikutin juga ada. Nah makanya disinilah peran kita, pinter-pinternya kita menuntut ilmu. Jadi kalau zaman sekarang, mohon maaf lahir batin, ada orang yang bahasa Arabnya fasih, kemudian sorbannya ngengser, dia pakai udeng-udeng kayak ban Vespa, jago kitab kuning, ngaku nabi. Kita sebagai orang Islam wajib tidak percaya. Kalau perlu lapor polisi, lapor RT setempat. Kenapa? Karena sudah melanggar undang-undang pasal penghinaan agama. Nah, makanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasul sudah menegaskan, ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Nah, lalu apa yang dikatakan Rasulullah setelah mengatakan itu? Ini usikal yaum,
Sesungguhnya usikal yaum, aku wasiatkan kepadamu pada hari ini, kata Rasul, diwasiatin dengan wasiat, di mana wasiat-wasiat ini, kata Rasul, in anta hafiztaha, jika kamu menjaga daripada wasiatku, ya, istahmidan, niscaya hidupmu akan mulia. Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau wafat, Rasul cuma ninggalin dua, apa? Al-Quran dan hadis. Jadi inilah yang harus kita pegang. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia, kita jauh dari Quran, jauh dari hadis. Apalagi kalau kita sampai nggak kenal sholawat tuh. Sebab kenapa? Sebab dengan sholawat ini, kalau kita sering baca, itu bisa merubah keadaan hidup kita, Bu. Lazimin baca sholawat, apalagi sholat fatih. Sholat fatih kalau bisa ya, itu dibaca 4.444. Bisa nggak kira-kira Bu baca segitu, Bu? Insya Allah bisa. Saya kemarin selama Ramadan bareng santri itu baca sholat fatih 4.444, dicicil. Ya semalam pego, habis terawih pego, terus malam kedua pego, malam ketiga pego, ya. Genap 30 hari, genap sebulan, kita udah dapat sholat fatih 4.444. Kalau kita baca sebanyak itu, ada ulama tasawuf mengatakan, ulama alifah mengatakan, maka akan terbuka syir-syir, hal-hal yang memang mustahil menurut kita, tapi tidak mustahil menurut Allah. Ayo coba diamalin, ya. Nah, cuma mesti dijajahin dulu, kau baca banyak. Nah, itu sholat fatih, sholat membuka. Jadi intinya, apa yang Nabi pesankan kepada Rasul, kalau dijaga maka hidup kita akan mulia. Lalu apa? Wa mutasyahidan, ketika kau mati nanti, kau akan mati syahid. Saya yakin semua yang hadir di sini pengen banget mati syahid. Bu, pengen mati syahid. Gimana caranya? Kalau syahid. Lah itu mah bukan syahid, sakit lagi jalan. Nah, gampang Bu, kalau kita pengen mati syahid gampang, ya. Ibu sering datengin majlis-majlis taklim, sering ikut ngaji-ngaji, ya. Makanya alhamdulillah, ya, Ustaz Mutasar bikin pengajian banyak jadwalnya. Ada yang malam Minggu, ada yang malam Jumat, ada yang di Perigi, ya. Ikutin itu semuanya, ya. Maka insya Allah, kalaupun nanti kita saat itu dipanggil oleh Allah, maka kita akan mati syahid. Apa kata Nabi? Man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang mati ketika dalam keadaan menuntut ilmu, maka matinya mati syahid. Jangan ya. Kan kebanyakan orang, Bu, kalau meninggalnya itu kebanyakan nih, dihitung rata-rata perbuatannya ketika hidup. Kalau ada orang ketika hidupnya lebih banyak nyeketin botol, besar kemungkinan matinya jomplang dibuat nyeket botol kan gitu. Iya, kalau selama hidupnya dia banyak nyekepin jablay, besar kemungkinan dia mati lagi nyekepin jablay, kan begitu. Nah kalau orang sering hadir di majelis ilmu selama hidupnya, besar kemungkinan dia wafat di majelis ilmu. Amin. Ya Rabbal. Makanya sering-sering hadir di majelis ilmu. Nah, jadi dan orang yang mati syahid ini, dia punya wewenang, dia dapat hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang cintainya. Subhanallah. Dia akan diri di pintu surga nih orang mati syahid. Dia akan ajak temannya, diajak saudaranya, diajak anaknya, diajak mantunya untuk ikut masuk surga. Kenapa? Karena dia berhak memberikan syafaat kepada orang terdekatnya. 70 orang. Subhanallah. Hebat juga orang mati syahid, Bu. Hebat. Nah. Kemudian kalau kita jaga ini hadis Nabi, Bu.
bukan hanya hidup kita mulia, bukan hanya kita akan mati syahid, tapi yang terpenting adalah wa ba'atsallahu yaumal qiyamah. Dan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti faqihan aliman, dalam keadaan menjadi orang faqih, dalam keadaan menjadi orang ahli fikih dan juga orang alim. Subhanallah. Kita jaga hadis Nabi. Sebab kenapa? Karena nanti ketika manusia dibangkitkan di yaumul mahsyar nanti setelah hari kiamat, itu rupanya macam-macam, Bu, tergantung amalnya. Ada orang ketika dibangkitkan oleh Allah, kan semua nanti bakal bangkit lagi nih. Yakin nggak kira-kira Bu ini bakal bangkit? Yakin ya? Loh kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza mana sinyalnya nih? Kan sering baca Yasin, Bu. Hadza mawadar rahman wasalaqat. Jadi mereka nih manusia yang tertimbun ratusan ribuan bahkan jutaan tahun semenjak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelembik nongol. Kelembik. Nongol. Dan kita di sana nggak berbusana. Kalau di sini mah cakep-cakep tuh pakaiannya. Ibu pakaian cakep walaupun masih ngutang kan. Ibu cakep walaupun beli tenabang kan begitu. Ya. Tapi nanti coba yaumul qiyamah kita nggak berbusana, Bu, nggak pakai pakaian. Kalaupun nanti kita kepanasan di sana, mau di mana kita berteduh? Saat ini di dunia kalau kita kepanasan hujanan mau ngaup, Pak, di kita sorah mau ngaup, enak, disediain air, kopi, enak. Tapi di yaumul qiyamah nanti di padang mahsyar kita mau berteduh di mana? Satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah amal kita dan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan di satu tempat padang mahsyar dan saat itulah kita akan berusaha mencari orang-orang yang bisa menolong kita. Dan manusia nanti yang bisa menolong kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Ketika manusia dibangkitkan itu mereka berupa-rupa, rupanya, Bu, ada yang dibangkitkan itu palanya di bawah kakinya di atas, Bu, palanya di bawah kakinya. Siapa mereka ini? Itu orang-orang nggak mau sholat. Ada lagi manusia yang ketika dibangkitkan itu mukanya hitam legem, hitam legem. Nah, tapi umat Nabi besar Muhammad SAW kita itu akan terang benderang. Kenapa? Min asaril wudu, ada bekas-bekas wudu. Rasul pun akan mengenali umatnya. Ummati. Subhanallah. Dan Rasul memberikan syafaat kepada umatnya sehingga insya Allah kita bisa masuk surga dan meminum telaga hautnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Amin ya Rabbal. Itulah keadaan manusia nanti di yaumil akhir nanti. Dan kalau kita insya Allah menjaga hadis-hadis Nabi faqihan aliman, maka kita akan menjadi ahli fikih dan juga orang alim. Amin ya Rabbal. Mau kira-kira mau menjaga ini hadis, mau menjaga ini wasiat. Kemudian belum wasiatnya kira-kira. Belum ya. Baik, satu malam ini saya kasih ya satu hadis wasiat Rasul ya. Kita nggak baca dulu tapi saya akan membahas ini ya. Apa kata Nabi dalam wasiatnya ini kepada Imam Ali? Ya Ali, kata Rasul, man akalal halala sofa dinuhu waraqqa qalbuhu wa lam yakun li da'watihi jabun. Itu wasiat Rasul kepada Imam Ali, juga buat kita, Bu. Nanti tolong diamalkan ya. Apa kata Rasul kepada Sayyidina Ali dengan wasiatnya ini? Ya Ali, barang siapa yang memakan makanan yang halal maka dia punya agama akan lembut dan juga hatinya juga akan lembut. Jadi maknanya kalau orang banyak makan yang halal, dia selektif. Oh ini haram dia tinggalkan. Oh ini halal dia makan.
Sebab yang namanya halal itu, makanan halal ada dua. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya. Tolong dipahami. Halal zatnya dan halal cara mendapat beras halal. Ada tuh nasi box saya makan halal. Betul. Tapi ketika kita mendapatkannya dengan cara yang zalim, dengan cara yang munkar, maka kita mengkonsumsinya menjadi haram. Beras halal, tapi kalau kita mencuri menjadi haram kita konsumsi. Nah, jadi ada yang haram zatnya, ada yang haram juga cara mendapatkannya. Contoh minuman keras haram. Ya. Kemudian itu zatnya. Artinya apa? Kita harus membedakan mana yang halal, mana yang haram. Masukkan ke dalam tubuh kita zat-zat yang halal. Kalau sudah yang halal, begitu dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegas dia menuju masjid, bergegas dia menuju musola. Datang panggilan lagi, Ustaz Mustasar udah lagi baca sholawat. Ya Barakasami, Isli Zulami, Balik Salami, Ila Muhammad, Nabi Usama, Lahu Alama. Bu, apa lagi ada bu? Enggak, lah. Kan diajarnya harus Mustasar lah. Salah gitu, ya. Lagi baca sholawat, ibu-ibu datang, oh sebut asal, sebut sholawat, buru-buru rapi, datang ke majelis, hatinya peka, dengar ngajakan kebaikan peka hatinya. Kenapa? Banyak makan yang halal, dan juga orang hatinya juga lemah lembut, nggak mudah dia terpancing, nggak mudah terprovokasi, dan juga dia baik sama orang, sifat sosialnya tinggi. Nggak boleh ada orang susah dia bantu, nggak boleh ada orang ngeluh dia bantu. Subhanallah. Nah, dan yang terpenting adalah ketika makan makanan yang halal, ingat bu, walam yakun lidakwatihi hijabun, dan tidak ada daripada doa-doanya ini itu ada hijabnya. Jadi doa kita nggak ada hijabnya bu, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada penghalang lagi. Kenapa? Karena kita makanannya yang halal. Berapa banyak? Saya mau tanya sama ibu, bu, banyak berdoa nggak kira-kira? Udah ada nikah belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti doanya bagus, makanannya juga halal. Nah, kuncinya supaya doa itu dikabul, nggak ada hijab lagi, makan makanan yang halal, insya. Dan juga ingat bu, kalau doa itu ada etika bu, biar kabul. Bagaimana etikanya? Baca sholawat dulu, jangan main hantem aja, jangan main langsung doanya. Sebut nama Nabi dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru deh kita sebutin hajat kita. Baru sebutin keinginan kita, itu ada doa. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita berdoa, maka sebelum kita baca sholawat itu masih terhalang doa kita. Jadi baca sholawat, mau baca sholawat Fatih mangga, mau baca sholawat Ibrahimiyah silakan, mau baca sholawat Munziat monggo, ya. Yang penting baca sholawat. Insya Allah. Baik, saya simpulkan pertemuan malam ini. Wasiat Nabi, ayo kita jaga. Kalau kita menjaga wasiat Nabi, insya Allah kita akan mati syahid. Insya Allah akan dibangkitkan di akhir nanti menjadi faqih, menjadi alim. Dan yang penting adalah ketika doa kita ingin dikabul oleh Allah, ayo makan makanan yang halal. Insya Allah, amin ya robbal. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa membawa keberkahan buat kita, bisa membawa kemanfaatan buat kita, khusus lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang kalam, kalau ditandain kajian kita minggu depan berkenaan masih makanan yang halal, syubhat dan haram. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma rizqan katsiran mubarakan wa ilman nafi'an wa amal mutaqabbala. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.